Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini teman-teman dapat bertemu kembali, diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan pembelajaran fikih bersama dengan Ustazah Amel. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar Allah bantu kita untuk memahami informasi yang disampaikan. Ustazah Amel izin untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa. Semoga Allah bantu kita untuk memahami informasi yang akan disampaikan beberapa menit ke depan. Nah, kemudian Ustazah Amel izin menginformasikan terkait aturan pembelajaran kita selama di pembelajaran fikih. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tegap. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman fokus menyimak informasi yang disampaikan. Yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek. Dan yang terakhir, pastikan bekerja tuntas. Nah, itu dia adalah aturan yang perlu teman-teman laksanakan selama teman-teman berada di pembelajaran fikih bersama dengan Ustazah Amel. Nah, selanjutnya hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Ustazah akan membahas materi baru. Setelah kemarin kita membahas mengenai sholat Jumat dan hari ini alhamdulillah kita beralih ke materi yang baru. Ada yang tahu kita mau membahas apa? Nah, hari ini Ustazah akan membahas mengenai jamak sholat. Apakah ada yang sebelumnya pernah melaksanakan jamak sholat? Atau ada yang tahu apa itu jamak sholat? Nah, bagi teman-teman yang masih belum tahu, Ustazah Amel di sini akan memberikan informasi, memberikan materi mengenai jamak sholat. Dimulai dari yang paling dasar, yaitu adalah definisi atau arti daripada jamak sholat ini sendiri. Nah, arti dari jamak sholat itu adalah mengerjakan dua sholat wajib di salah satu waktu, baik dengan mengerjakan di waktu sholat yang pertama, yang biasa disebut dengan jamak takdim, atau dikerjakan di waktu sholat yang kedua, yang biasa kita sebut dengan jamak takhir. Jadi, jamak sholat ini terbagi dua bagian. Yang pertama dilaksanakan di sholat yang pertama disebut dengan jamak takdim, yang kedua disebut dengan jamak takhir yang dilaksanakan di sholat yang kedua. Karena jamak ini adalah mengerjakan dua sholat, jadi di waktu yang pertama boleh, di waktu yang kedua juga boleh. Disebutnya jamak takdim dan juga jamak takhir. Nah, kemudian sholat yang boleh dijamak adalah hanya sholat zuhur dan asar, lalu sholat maghrib dan sholat isya. Nah, hanya ada 4 waktu sholat yang bisa dijamak oleh kita. Nah, menjamak sholat ini dibolehkan menurut ijma atau kesepakatan 4 para ulama. Di sini dinukil dari Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Nah, kemudian ada dasar daripada jamak sholat. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Di sini sudah jelas perintahnya bahwa kita harus melaksanakan sholat dari mulai tergelincirnya matahari sampai dengan gelap malam. Artinya tidak ada satu waktu pun sholat yang bisa kita tinggalkan, sekalipun kita dalam keadaan perjalanan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, oleh karenanya Allah memudahkan kita sebagai umat muslim dengan cara kita boleh menjamak sholat. Nah, bagaimana sih atau siapa saja sih orang yang boleh menjamak sholatnya? Nah, ada sebab atau orang-orang yang boleh menjamak sholat. Di antaranya yang pertama yaitu adalah menjamak sholat karena hujan deras yang menyulitkan. Posisinya, misalnya teman-teman sedang dalam keadaan hujan deras di sekitar rumahnya misalnya. Bukan di sekitar rumah, misalnya teman-teman sedang berada di luar rumah, kan tetapi teman-teman terjebak terjebak hujan deras yang menyulitkan sehingga teman-teman sulit untuk ke masjid atau sulit untuk mencari tempat untuk beribadah. Nah, di situ ketika dalam keadaan hujan deras, kita diperbolehkan untuk menjamak sholat. Boleh menjamak sholat kita
boleh jamak takdim ataupun jamak takhir. Kemudian yang kedua, menjamak sholat karena sakit. Biasanya kalau misal sakit itu ada beberapa orang yang tidak sanggup untuk berdiri, atau ada beberapa orang yang tidak sanggup untuk bersentuhan dengan air sebanyak 5 kali kan, kalau sholat wajib itu 5 kali. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut atau memang dalam keadaannya uzur karena sakit, itu diperbolehkan menjamak sholat sehingga sholatnya bisa diawalkan atau diakhirkan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kesulitan mengerjakan sholat pada masing-masing waktu. Maksudnya kesulitan mengerjakan sholat pada masing-masing waktu adalah misalnya ketika teman-teman pulang dari sekolah, atau misalnya seseorang atau ayah kalian pulang dari tempat kerja kalian, dari tempat kerjanya, lalu terjebak macet. Misalnya posisi saat itu adalah sedang maghrib, kemudian terjebak macet. Nah, di situ ayah kalian akan kesulitan untuk mencari tempat untuk beribadah. Wudhu pun sulit karena dalam keadaan bisa di dalam mobil dan macet total. Nah, itu kita boleh melaksanakan jamak sholat, yaitu melaksanakannya jamak takhir, melaksanakan sholatnya di waktu isya. Jadi sholat maghribnya digabungkan dalam satu waktu di waktu isya seperti itu. Nah, itu tiga sebab yang membolehkan kita melaksanakan jamak sholat. Lalu, kemudian di sini juga ada firman Allah di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78, dan yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Jadi jamak sholat ini merupakan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan yang cukup darurat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kemacetan, dalam keadaan hujan deras, misalnya hujan deras, hujan badai yang menyulitkan kita untuk melaksanakan sholat, maka Allah berikan kemudahan dengan adanya jamak sholat ini. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, boleh menjamak sholat maghrib dan isya, begitu pula zuhur dan asyar menurut kebanyakan ulama, karena sebab safar ataupun sakit. Jadi kita boleh menjamak sholat boleh menjamak sholat maghrib dan isya, zuhur dan asar, karena sebab kita sedang bersafar atau kita sedang sakit. Begitu pula karena uzur yang lainnya. Adapun melakukan sholat siang di malam hari seperti sholat asar dikerjakan di waktu maghrib, atau menunda sholat malam di siang hari seperti sholat subuh dikerjakan tatkala matahari sudah meninggi, maka seperti itu tidak boleh meskipun ia adalah orang sakit atau musafir. Begitu pula tidak boleh karena alasan kesibukan lainnya. Hal ini disepakati oleh para ulama di dalam Majmu'ah Al-Fatawa. Jadi, kita boleh menjamak sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tapi kita tidak boleh menjamak sholat di luar dari jam itu. Misalnya, aku mau menjamak sholat asar sama maghrib, soalnya tadi aku nggak sholat asar, jadi aku mau sholatnya di sholat maghrib misalnya. Itu tidak boleh karena maghrib sama asar itu tidak boleh disatukan. Sama juga contohnya seperti misalnya teman-teman sholat isanya lupa nih sedang sakit, kemudian jamnya sholat isya ketiduran, lalu bilang aku mau menjamak sholat isya dengan sholat subuh nanti di waktu subuh. Nah, itu tidak boleh karena itu bukan waktu-waktu untuk menjamak. Jadi waktu untuk menjamak itu adalah sholat maghrib dan isya, sholat zuhur dan asar saja. Begitu ya teman-teman. Kemudian ada tata cara sholat jamak takdim. Kita mulai dari jamak takdim dulu, kemudian nanti kita lanjut dengan jamak takhir. Nah, bagaimana sih tata cara sholat jamak takdim? Nah, sholatnya sama seperti sholat sunnah biasa ya. Seperti sholat fardu biasa maksudnya. Sama seperti sholat fardu, pertama teman-teman baca dulu. Misalnya teman-teman mau kalau jamak takdim berarti di awal waktu, yaitu zuhur. Misalnya sholatnya zuhur, berarti sholat zuhur terlebih dahulu baru dilanjutkan ke asar. Itu disebut jamak takdim ya. Di sini ada niatnya, niat sholat jamak takdim zuhur, yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an mal asri adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sengaja sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya adalah kita menjamak sholat zuhur digabung dengan sholat asar, dilanjut dengan sholat asar,
jumlah rakaatnya sama seperti sholat biasa. Kalau zuhur rakaatnya berarti 4 rakaat, asar rakaatnya 4 rakaat, maghrib rakaatnya 3 rakaat, isya rakaatnya 4. Harus tetap sama, tidak dikurang-kurangi. Rakaatnya tetap sama, hanya sholatnya di dalam satu waktu. Jadi mau digabung zuhur dan asar, mau sholatnya zuhur dulu, sholatnya di waktu zuhur, berarti zuhur dulu, habis itu dilanjut lagi sholat asar. Begitupun sebaliknya di sini ada setelah selesai sholat zuhur tanpa zikir atau ngobrol langsung dilanjut sholat asar. Jadi tadi kan udah sholat zuhur nih niatnya. Setelah sholat zuhur 4 rakaat selesai tanpa zikir, tanpa ngobrol, langsung berdiri lagi teman-teman. Niat kembali usolli fardol asri arba'a rakaatim majmu'an mazuhri adaan lillahi ta'ala. Aku berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur fardu karena Allah Ta'ala. Jadi langsung deh sholat lagi 4 rakaat asar. Nah itu baru disebut dengan jamah takdim. Sholat zuhur dulu terus lanjut sholat asar. Lalu bagaimana dengan sebaliknya? Dengan waktu yang lainnya yaitu maghrib dan isya. Sama ya. Caranya seperti yang tadi, tapi niatnya berbeda. Niatnya kalau ini maghribi salah rokaatim, kalau dimulainya di awal atau di maghrib. Kalau misalnya kita mulainya di akhir, misalnya di isya dulu, itu disebutnya jamak takhir. Nah ini niatnya teman-teman nanti bisa baca sendiri. Ustazah juga sudah masukkan niat sholatnya ada di lembar materi yang sudah teman-teman pegang masing-masing. Lalu kemudian yang kedua ada tata cara jamak takhir. Nah tata caranya sama seperti yang tadi, cuman waktunya dibalik. Kalau tadi zuhur dan asar yang dilaksanakan zuhur terlebih dahulu terus dilanjut dengan asar. Nah kalau sekarang kebalikannya, jadi asar dulu baru zuhur kayak gitu ya. Asar dulu baru zuhur, boleh zuhur dulu baru asar, seperti itu. Tergantung waktunya, misalnya sholatnya di waktu zuhur, berarti sholatnya sholat zuhur dulu baru sholat asar. Kalau misalnya teman-teman sholatnya asar dulu, berarti kalau misalnya sholatnya di waktu asar, berarti sholat asar dulu baru sholat zuhur. Ini adalah niatnya, teman-teman boleh baca kembali nanti di lembar materinya. Lalu kemudian ini sama ya tata caranya seperti yang tadi. Selanjutnya Ustazah Zamel akan menginformasikan mengenai proyek pembelajaran di materi fikih kita, yaitu yang proyek yang harus teman-teman laksanakan adalah hafalkan niat sholat jamak ta'dim, kemudian buatlah video kamu sedang melafalkan niat sholat jamak ta'dim tanpa melihat buku. Lalu kirimkan videonya di classroom kalian masing-masing. Cukup jelas ya informasinya. Mungkin itu saja yang dapat Ustazah Zamel sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika teman-teman ada yang belum dipahami, boleh langsung bertanya melalui wali kelasmu atau boleh bertanya di classroom. Insya Allah nanti akan Ustazah Zamel respon jika memang teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Ustazah Zamel tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak informasinya. Semoga Allah mudahkan teman-teman dalam memahami materi dan juga mengerjakan proyeknya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.